Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir 1 tahun ya saya tidak datang ke masjid ini karena jadwal yang dicantumkan dulu ada miss gitu ya, sehingga saya tidak bisa datang. Alhamdulillah pada hari ini bisa datang di Masjid Baitur Rahman, rumah yang penuh dengan rahmat, Baitur Rahman. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum saya memulai kajian harus diingat, bahkan harus diyakini urgensi taklim dalam pandangan Islam. Ya, Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta sekalipun. Ini kita kalau mendengar ini harus senang, karena sekarang ini musim dusta, musim bohong di internasional, bukan di Indonesia ya, yang marak dan tidak palsu misalnya. Belum. Ini kita punya uswah, punya nabi yang tidak pernah bohong sekalipun. Ini manusia istimewa, gitu kan? Nah, beliau menjamin bagi yang selalu menghadiri majelis tilawah dan tadarus Quran dijamin oleh Allah. Ingat ya, minimal ada 5 jaminan Rasulullah bagi orang yang selalu punya jadwal rutin sampai akhir hayatnya mengikuti tilawah dan tadarus Al-Quran seperti hari ini. Yang pertama, illa hafaz alaihimul malaikah. Malaikat langsung berkerumun di sekitar kita. Majelis istimewa dihadiri oleh malaikat. Artinya yang hadir itu temannya malaikat. Insya Allah berarti selalu sifatnya cenderung seperti malaikat, bukan seperti syaitan yang jauh dari majelis. Ya kan? Jadi itu harapannya. Jadi setiap yang hadir akan selalu semakin indah sifat dan sikapnya. Pertama. Yang kedua, wanazalat alaihi sakinah. Allah turunkan sakinah, ketentraman di hati orang yang hadir. Sakinah, ketentraman. Posisi apapun hidupnya, apapun keadaannya, mau kurang, mau lebih, mau terjepit, tetap tenang. Tidak seperti orang yang sudah berpuasa, punya tabungan 10 turunan, masih galau, resah, seperti yang kita rasakan sekarang, sehingga dia harus berbohong. Itu kan resahnya. Ini nggak nyindir nih ya, cuma dipikir sendiri. Yang ketiga, orang yang rajin taklim, wa ghasyiyatuhu rahmah, dinaungi dengan rahmat Allah. Ingat ya, rahmat Allah. Dengan rahmat Allah hidup kita mudah. Dengan rahmat Allah hidup indah. Dengan rahmat Allah semua cita mudah kita raih. Bahkan masuk surga pun karena rahmat Allah. Dengan kata lain, surga aja bisa kita raih dengan rahmat Allah. Apalagi urusan dunia kecil bagi orang yang rajin tilawah dan tadarus Al-Quran. Ya. Jadi taklim itu tidak memberatkan, tidak mengurangi waktu, tidak menghalangi maju, tapi mempercepat kemajuan kita dengan tilawah dan tadarus Al-Quran. Yang keempat, Wadzakarahumullah fiman indahu. Allah menyebut-nyebut nama yang hadir di hadapan malaikat. Yang ada istimewa. Jadi Allah menyebut nama kita di hadapan malaikat yang hadir ini. Ya, disebut namanya oleh Allah. Allah yang menyebut. Kalau Allah manggil nama kita ada apa? Ada sesuatu yang sangat istimewa. Maaf ya, bukan presiden nyebut nama kita, bukan orang terkaya di Indonesia, bukan. Tapi Allah pemilik alam raya ini menyebut nama kita, Masya Allah.
Itu taklim bro. Dan yang terakhir, karena kita punya empat hal tadi, itu yang membuat kita menjadi yang terakhir. Sahalallahu lahu bi thariqil ilal jannah. Dimudahkan jalannya kita menuju surga. Masyaallah. Gitu ya. Jadi inilah majelis istimewa ya, yang akan istimewakan orang-orang yang hadir di dalam. Oke, itu mukadimahnya. Jadi berarti ini yang hadirin orang-orang istimewa ya. Iya, istimewa banget. Luar biasa. Makanya pertahankan sampai akhir hayat. Punya jadwal rutin untuk menghadiri tamu. Masya Allah ya. Baik, tema kita pada kesempatan ini adalah kekuatan hidup yang dahsyat. Bukan sekedar kekuatan hidup, tapi dahsyat. Dahsyat kekuatannya, dahsyat nilainya, dahsyat daya ungkitnya, dahsyat penyelamatannya, dahsyat daya dorongnya untuk menuju tempat yang paling tinggi dan mulia. Nah, itu perlu itu, ya kan? Kan semuanya perlu kekuatan kan? Nah, sekarang untuk itu saya mulai dari surah Al-Waqiah ayat 75. Dan kita memahami bagaimana apa kekuatan dahsyat yang kita bahas hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Aku bersumpah firman Allah dengan tempat peredarannya bintang-bintang. Mas sekalian, kalau kita temukan ayat Allah bersumpah dengan benda, berarti benda itu penting nilainya. Karena itu harus perhatikan benar benda yang dipakai Allah bersumpah. Seperti misalnya wal asri, apa itu? Demi waktu. Tapi waktu itu penting. Coba kalau kita nggak punya waktu apa artinya? Mati. Apa artinya hidup ini nggak ada waktu? Mati kita. Wal asri, tolong manage waktumu dengan sebaik-baiknya. Kan begitu kan? Jangan tenggelam hanya untuk hal-hal yang rendah. Apalagi waktu kita ini semakin berkurang atau semakin panjang. Waktu hidup kita semakin pendek. Sekarang kita masuk ke tahun Islam 1447 Hijriah, berarti usia kita berkurang 1 tahun, hilang 1 tahun. Berarti dekat dengan mati. Berarti apa? Kita semakin efisien, efektif menggunakan waktu. Wal asri. Siapa yang menghargai waktu berarti menghargai kehidupan. Tidak menghargai waktu dengan profesi dan amal kerja yang tidak bermanfaat, berarti dia tidak menghargai waktu dan tidak menghargai dirinya sendiri. Kan gitu ya? Nah, contohnya itu dan yang lainnya. Jadi penting sekali kita merenungkan tentang proses peredarannya bintang-bintang. Subhanallah. Coba bintang di alam raya ini jumlahnya berapa? Ada yang pernah hitung? Ada yang pernah tahu jumlahnya? Gampang jawabannya, seperti pasir di lautan jumlahnya, ya kan? Begitu aja kita sendiri kan, begitu ya. Begitu banyak bintang-bintang tinggi mas kalian. Dan keberadaannya berarti menunjukkan kekuatan yang dahsyat di dalamnya, yang menciptakannya. Gimana menciptakan bintang-bintang sebanyak pasir di lautan? Subhanallah. Belum selesai. Dia beredar. Ini kan bimawaki, tempat beredarnya bintang-bintang. Dia beredar sekian lamanya, konstan. Tidak seenaknya gitu, semeraut sehingga terjadi benturan, tidak, tapi teratur, berevolusi dan berotasi. Subhanallah. Satu bintang aja pakai kekuatan apa memutarnya? Ayo renungkan coba. Satu bintang coba.
Subhanallah. Matahari termasuk bintang kan? Gimana coba? Dia berrotasi, berevolusi, ada garis edarnya. Subhanallah. Ya mungkin kalau mau lebih dirasakan, seandainya saya tukang sholat, seandainya ada bola di depan, saya pegang gini. Hadirin, lihat nih bola ini saya akan lempar dan dia akan berputar di atas. Wah, mana mungkin, kata orang. Lihat, bolanya biasa aja nih, dia semua saya lempar. Set. Wih, berhenti. Wih, hebat banget. Belum selesai. Kamu berputar. Berputar dia. Kan kita melongok semua sama anak gini, sampai masuk lalat gitu ya, sampai ini hebat sekali memutar bola ini loh. Ya, paling-paling kan 5 menit gitu kan. Allah memutar matahari berapa lama? Memutar bulan berapa lama? Halo? Memutar bumi kita berapa lama? Memutar bintang-bintang semua yang banyak seperti pasir di lautan berapa lama? Subhanallah. Kekuatan dahsyat yang ada di situ. Dalam pandangan ibu gambar sederhananya ya, masya Allah. Begitu kita merenungkan apa terjadi? Aku kecil. La haula wala quwwata illa billah. Tadi kok bertingkah ya, kok sombong banget ya? Ya, kok nggak tunduk ya? Ya seperti itulah gambaran sederhananya, teman-teman. Makanya penting kita merenungkan bagaimana proses adanya jalur perjalanan bintang-bintang di langit ini. Saya masih ingat, menurut ilmuwan, ya ada 7 bintang yang berkedip, tidak berkedip kalau kita lihat ke atas. Nah, bisa kan? Bintang-bintang yang tidak berkedip ada 7, yang paling terang tidak berkedip ada 7. Di antaranya namanya Antares, ada juga Betelgeuse. Oke? Atau misalnya bintang itu, dan dia berputar, beredar sekian lama. Motor besarnya baik. Kita perbandingkan dulu antara antara bumi sama matahari. Yang kita lihat begitu besarnya matahari kan. Kalau kita zoomnya kecil, diperkecil nih, bumi kita diperkecil, matahari diperkecil, gitu ya. Bumi kita pada titik yang hilang. Matahari masih sebesar bola. Subhanallah. Sebesar itu matahari, padahal begitu besarnya kita lihat kan, dia sebesar bola, bumi sudah hilang. Berarti bumi berapa kalinya matahari berapa kalinya bumi kita? Subhanallah. Nah, sekarang bandingkan antara matahari yang segitu besarnya dengan Betelgeuse. Ini matahari, ini Betelgeuse. Dicur kecil, pada titik matahari hilang, Betelgeuse sebesar bola. Ini dia bahas baru 3 ini. Subhanallah. Coba renungan, apa tidak bergetar hati kita? Terus kata ilmuwan, kalau Anda mau ke Betelgeuse yang kelihatan itu, silahkan 1 tahun perjalanan. Wah, gimana perjalanan 1 tahun? Lama banget. Dan kecepatannya cahaya. Begitu jauhnya ya, begitu besarnya. Subhanallah. Bintang-bintang yang nggak kelihatan, bagaimana besarnya? Dan subhanallahnya, surga itu seluas alam-alam. Subhanallah. Surga itu seluas itu. Subhanallah. Nah, kan itu dahsyat kan? Kekuatan yang bisa memutar dan beredarnya bintang-bintang seluruh alam lain. Dan dahsyat. Ya. Nah, saking pentingnya kita memperhatikan sumpah Allah ini, Allah ulang pada ayat berikutnya. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Sungguh benar-benar sumpah ini sumpah yang agung kalau kamu tahu. Ingat ya. Maaf ya, kalau Anda baca Quran mungkin baru kali ini Anda temukan ada sumpah yang diulang harus diperhatikan.
ini loh sumpah yang agung. Itu baru kali ini ayatnya seperti ini. Karena Allah akan menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Oke? Jadi begitu agungnya tentang sumpahnya Allah kepada beredarnya, garis edarnya bintang-bintang tadi. Tapi ingat, kalau kita melihat ada sumpah dalam sebuah ayat, itu Allah ingin menghantarkan ayat berikutnya yang lebih penting dari sumpah yang disebut sekarang. Jadi kan dasar kan kekuatan alam raya ini yang Allah titipkan kepada bintang-bintang sehingga dia bisa beredar pada garis edarnya dengan konstan tanpa ada tabrakan, ya kan begitu? Itu kekuatan dahsyat. Tetapi lebih dahsyat setelah itu. Tentang apa? Ini dia. Innahu laqur'anun karim. Sungguh Quran adalah kitab bacaan yang mulia. Jadi sumpah pada ayat sebelumnya itu sangat luar biasa dahsyatnya. Tapi lebih dahsyat ayat berikutnya ketika Allah mengatakan Quran itu bacaan yang mulia. Seluruh kekuatan alam raya ini penting, tapi lebih penting Quran daripada alam raya ini. Kekuatan dahsyat di alam raya ini harus ada untuk mengaturnya sehingga dia tidak benturan sampai hari kiamat nanti kan. Nah itu baru rusak karena kekuatannya sudah Allah ambil. Ingat ya. Nah begitu dahsyatnya seluruh kekuatan alam raya, tapi lebih dahsyat kekuatannya Al-Quran. Tolong ngerti mas. Artinya tadi kita peduli dengan tentang alam raya, kita lebih peduli lagi tentang Al-Qur'anul Karim yang mungkin banyak kaum muslimin sering melalaikannya. Apalagi sekedar kehidupan di bumi kok nggak ada kecil dibanding dengan pentingnya Al-Qur'anul Karim. Kok bisa Pak Ustaz? Saya katakan sederhana. Yang Anda bisa jawab ya. Kalau kita mengikuti Al-Quran dengan benar sampai akhir hayat, insya Allah kita akan masuk mana? Masuk mana? Masuk? Surga. Itu pentingnya. Al-Quran yang menghantarkan kita ke surga lebih penting dari kekuatan lain. Nah itu banyak sederhananya. Kedudukan Quran lebih penting dari alam raya, karena kalau kita bersama Al-Quran kita akan sampai ke surga. Tapi kalau Anda bersama, misalnya mobil Anda harga 10 triliun, ngetrend di sana, nggak kemana-mana Anda. Mobilnya nggak mampir ke masjid, nggak bawa dia ke pengajian, rugi gitu misalnya begitu kepadanya. Tapi kalau Anda pakai untuk tali Quran, luar biasa, dunia bahagia, akhirat bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita bersama Al-Quran, Masya Allah, kita rasakan lagi ya. Inilah kekuatan dasar yang kita maksud dalam tema hari ini. Ya, nah, ini ada lagi nih. Nah kelihatan ya. Ini fakta. Kaum Quraisy meminta Rasulullah SAW 3 permohonan. Ya Muhammad, kalau kamu ini nabi yang benar, membawa ajaran yang benar dengan Quran itu, tolong datangkan 3 hal yang dahsyat. Pertama kata dia, tolong gunung-gunung sekitar Mekah digeser agar kita punya tanah pertanian yang semakin luas. Geser nih gunung-gunung nih, geser. Coba perbuatan apa yang dipakai kalau geser gunung kan? Yang mengelilingi kota Mekah itu kan, biar digeser, biar tanah kita luas. Satu. Yang kedua, tolong jalannya Syam dan Yaman itu diperpendek. Maksudnya buminya dipotong, disambung lagi, biar pendek ya. Dulu kan pakai onta, pakai kuda kan, jalan kaki, gimana lama perjalanan kan gitu. Kekuatan apa yang dipakai ya dahsyat banget. Ada lagi nih. Yang ketiga, nenek moyang kami yang mati ini bisa bicara, yang mengatakan bahwa ajaran benar. Coba,
orang yang lagi mati bisa bicara. Jazakumullah, syukran. Ya, simpan. Ya. 3 pertanyaan tadi kan, menggeser gunung, memotong bumi, orang mati bisa bicara. Ini kan kekuatan dahsyat. Dan Allah menjawabnya. Ini dia, ayat itu ya. Ini di surah Ar-Ra'd ayat 31. Ar-Ra'd ayat 31. Saya ingin ingatkan Anda semua agar Anda tidak lupa ayat ini. Karena Allah meletakkannya pada letak yang sangat indah. Surah Ar-Ra'd itu surah nomor 13. Ingat ya, surah Ar-Ra'd surah nomor 13. Ayatnya nomor 31 dibalik. Nah, ini nomor cantik. Kenapa? Ini persoalan yang sangat penting buat kita yang sombong dan kekuatan. Seperti permintaan orang muslim. Allah jawab apa? Walau anna Qur'anan, jawabannya begitu. Jika ada kitab bacaan syirat bihil jibal yang bisa menggeser gunung-gunung, au quti'at bihil ard, atau bisa dengan bacaan itu memotong bumi, au kullima bihil mauta, membuat orang mati bisa bicara, itulah Al-Qur'an. Tolong perhatikan ayat ini. Mungkin sering baca, tapi sekarang saya terjemahkan dengan pelan-pelan. Quran itu lebih dahsyat kekuatan daripada kekuatan yang bisa menggeser gunung, memotong bumi, atau membuat orang mati bisa bicara. Al-Quran kekuatan dahsyat, lebih dahsyat dari itu. Insyaallah kan? Kok bisa? Allah jawab, balillahil amru jami'an. Karena seluruh urusan Allah yang ngatur, dan Allah titipkan kekuatan dahsyat pada Al-Quran. Subhanallah. Yang dahsyatnya lebih hebat daripada kekuatan yang bisa menggeser gunung, kekuatan yang bisa memotong bumi, atau membuat orang mati bisa bicara. Itu Al-Quran. Surah apa tadi? Ar-Ra'd, surah 13, ayatnya dibalik 31. Itu kata Allah nggak bohong. Jadi Quran itu ada kekuatannya, dahsyat, lebih penting dari apa tadi? Al-Qur'an tadi yang kita bahas di awal tadi. Dan sekarang lebih penting daripada kekuatannya bisa memotong bumi, menggeser gunung, geser gitu ya. Dan bisa membuat orang yang mati itu bisa bicara. Serius, Allah nggak pernah dusta. Nah, maaf ya. Jika kita diberi kekuatan seperti itu gimana? Ya buat apa? Buat apa? Nakut-nakut diri sendiri. Kita geser ke gunung. Ya bahaya buat yang lain. Bisa apa? Dua bumi kan? Bahaya. Kita motong bumi, ya hancur. Bikin orang mati bisa bicara. Ketakutan kita. Orang mati kok bisa bicara? Kita takut gitu. Tapi Quran bisa melakukan atas izin. Nah, jadi kita tidak sombong-sombongan kayak orang yang tadi minta kekuatan dahsyat. Penjelasannya begini. Seluruh bintang-bintang itu bisa beredar karena ada kekuatan yang Allah berikan padanya. Kan begitu. Tidak akan bisa konstan, dia bertahan, berputar, lalu bukan ada kekuatan di sana. Kan begitu. Bagaimana Allah menumbuhkan berbagai macam pohonan? Itu kekuatan yang Allah tunjukkan pada kita. Pertanyaannya, bagaimana manusia bisa hidup? Nah, bagaimana manusia hidup dengan hidup yang manusiawi? Hidup yang mulia, bahagia, bermartabat, tidak sengsara, tidak sesat, tidak terhina. Perlu kekuatan enggak? Sebagaimana bintang-bintang perlu. Nah, kekuatan dahsyat agar kita bisa hidup mulia, bahagia, selalu untung, tidak sengsara, Allah titipkan pada Al-Qur'an. Ya, gitu. Jadi Quran itu punya kekuatan dahsyat untuk membuat kita hidup layak, bermartabat, tidak seperti orang sekarang.
sekedar ingin duduk di kursi presiden harus bohong, harus mencuri, harus menipu. Itu kan bukan cara hidup yang benar. Kasihan dia, bisa kalau ada begitu ya, memperkaya diri dengan memeras, menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain. Itu kan bukan hidup yang kita inginkan. Tapi hidup yang damai, orang lain semakin kita buat bahagia, semakin kita muliakan, bukan diinjak-injak, kita tertawa. Bukan, itu bukan kehidupan yang kita inginkan. Nah, kehidupan yang layak, yang manusiawi ada kekuatannya pada Al-Qur'an. Karena itu kalau sekarang kehadiran penguasa mestinya misalnya ya, yang konkret ya, membuat rakyat menjadi aman kan, penguasa yang baik kan, tapi semakin gak tentram, pasti dia jauh dari Al-Quran. Dia gak punya kekuatan untuk menjalankan kekuasaannya dengan layak, pasti dia jauh dari Al-Quran. Bahkan kalau nggak salah benci ulama kan, hancur hidupnya. Banyak orang kaya nggak pernah merasa berdaya kekayaan, terus menguruk kekayaan, dia berbudak dunia, nggak pernah merasa bahagia, pasti jauh dari Allah. Masya Allah, ya kan? Jemaah sekalian, hal ini, sebelum saya tunjukkan dalilnya lagi, ada orang non-muslim yang percaya bahwa Quran itu punya kekuatan. Percaya nggak? Orang non-muslim. Dan dia belum saya dengar kalau dia musuh Islam, tapi dia percaya kekuatan itu Al-Quran punya kekuatan. Ini dia. Gladstone, mana cari di berbagai referensi. Perdana Menteri zaman Raja Victoria, maaf saya tulis Raja Victoria, Gladstone, ingat ya, non Muslim Perdana Menteri zaman Raja Victoria. Dia ngomong seperti itu. Dan perhatikan baik-baik. Kan Gladstone lihat sejarah, bagaimana pertumbuhan Islam di negeri yang tidak dilirik oleh negara imperialis. Maka itu negara yang tidak ada di peta. Artinya penjajah Portugis, Spanyol, Belanda nggak lihat daerah Mekah, Arab itu kering kerontang, penduduknya nomaden, dikit-dikit saling bunuh ya kan? Buat apa menjajah negeri seperti itu? Menakutkan. Nah, biarnya ke Indonesia, ya, indah ya, gampang diperangkat rakyatnya ya. Waktu itu, sekarang masih katanya ya, masih dijajah secara ekonomi. Baik, jadi negeri seperti itu diutuslah Rasulullah SAW di sana. Negeri yang seperti itu coba, bisa Anda bayangkan nggak? Perzinahan itu bebas. Calon mantu yang paling laku tahu siapa? Apa kriteria calon mantu yang paling laku? Yang paling banyak berkelahi dan menang. Itu paling mantu yang paling laris. Ayo bayangkan bagaimana kondisi tempat seperti itu, mantu yang paling laris, yang suka berkelahi dan menang. Seperti itu. Rasulullah hadir di situ dan merubahnya dalam 22 tahun dengan kekuatan Al-Quran. Ingat ya, bahkan dua negara superpower Persia Romawi dikalahkan oleh generasi yang dibentuk oleh Rasulullah dengan Al-Quran. Ini fakta loh ya. Dan Anda tidak akan pernah tahu sejarah perkembangan kitab-kitab yang bisa merubah keadaan kecuali cuma Al-Quran. Paling menakjubkan di seluruh kitab yang ada. Tunjuk, silahkan Mak, sebut mau Injil, mau Taurat, Zabur, Weda, tunjukkan tempat yang dirubah begitu hebat. Tidak ada melebihi kehebatan Al-Quran. Itu sejarah yang diakui oleh Gladstone. Apa katanya? Selama ada Al-Quran di dunia timur, mustahil Eropa tenang menghadapi dunia timur dan bisa menaklukkannya. Selama ada Al-Quran, bukan persenjataan, kekuatan fisik, kekuatan otak, bukan. Selama ada Al-Quran. Ingat loh ya, ini Perdana Menteri zaman Raja Victoria. Malu gak kita kalau orang Muslim tidak yakin Quran punya kekuatan? Malu gak? Apalagi kalau merasa baru berusaha terang seperti ini. Saya minta maaf, saya bukan guru apa.
Gladstone mengakui. Artinya Soleh mengatakan Eropa punya persenjataan sehebat apapun tidak bisa menguasai negeri yang punya Al-Quran. Buktinya sekarang apa? Gaza. Tahu kan? Intel terbaik, katanya persenjataan terbaik negeri. Jadi Israel nggak bisa mengalahkan kecamatan Gaza yang sebelum dia nembak baca Quran dulu. Sempat mereka tadarus dulu sebelum menyerah. Quran menjadi sempurna. Ini adalah fakta. Dan berbondong-bondong orang masuk Islam gara-gara peristiwa Gaza. Tolong kita buka mata kita, Bapak sekalian. Yang suka media, ya karena saya lihat TikTok, Bill Pancor, bisa dilihat, bisa ada share teman-teman Anda. Ya, sambil kita lihat. Sekarang teman-teman saya baca Quran, orang saya Kristen. Serius, dia tertarik baca Quran setelah melihat Gaza. Ini manusia model apa ini? Ayah ibunya mati di bom, dia bilang alhamdulillah, ayah ibuku syahid, semoga aku bisa menyusul ke surga. Ini manusia model apa ini? Ajaran apa yang membuat mereka seperti ini? Nggak lari, tubak langgang dari darah mereka, bahkan mereka rela mati. Sementara yang sebelah baru 7 hari, 12 hari ada bom, mereka sudah lari jingkrik. Hampir 2 tahun saudara kita di Gaza menunjukkan kekuatan Al-Quran. Kita berterima kasih kepada Allah. Membuka mata kita mesti. Orang-orang Muslim kemudian apa? Oh, ajarannya Quran dibaca, acak teman-teman, maaf ya, sepuh, nangis dia. Padahal dia bukan orang Muslim, dia tidak punya ustaz, tidak punya syekh, dia membaca terjemahan Al-Quran. Apa kata dia? Ini yang aku cari selama. Nangis dia. Banyak itu masuk Islam. Itulah kekuatan Al-Quran kan? Orang yang asalnya mati hatinya, dia kafir, buka Quran sekali, masuk Islam. Inilah kekuatan dahsyat Al-Quran. Lebih kuat daripada sekedar orang mati bisa bicara. Ingat ya, ini kekuatan yang harus kita miliki di masa kalian yang kita punya. Sekarang berbondong-bondong masuk Islam karena Gaza. Makanya maaf ya kalau saya lihat TikTok atau Facebook yang demo-demonya membela Gaza, saya doakan semoga yang demo ini masuk Islam. Serius, saya senang karena kemanusiaan yang murni muncul. Dan semoga yang Muslim semakin cinta Al-Quran, ya kan? Jadi Gaza contoh negeri yang tidak bisa dikuasai oleh katanya negara yang paling hebat persenjataannya, intelnya dipecundangi oleh pejuang kita yang dulu teroris. Ya Allah, ya kan? Subhanallah, kita masih hidup ya, memanfaatkan kondisi ini ya, yang sebaik-baiknya. Itu ya. Jadi pada mana menteri zaman itu Raja Victoria. Nah, nggak jauh-jauh Indonesia. Siapa namanya munafik Belanda itu? Tolong ingat. Beliau itu. Beliau atau dia ya? Dia munafik Belanda. Apa pesannya kepada Belanda tentang Muslimin di Indonesia? Apa pesannya? Biarkan mereka bangun masjid, biarkan mereka sholat, tapi satu aja, jangan biarkan mereka buka Al-Quran seluruh-luruhnya. Karena dia tahu Quran itu kekuatannya. Jika kita tahu kan, pejuang-pejuang dari pesantren-pesantren, ada kiai yang Quran kekuatannya dorong mereka. Hatta Burunji, Subhan. Ayo, bagaimana Quran kita? Kita yakin? Kalau nggak yakin, kita selama ini dengan apa kita hidup? Nah, misalnya begitu ya. Kalau orang tidak punya kekuatan, loyo. Apa hasil hidupnya kalau dia loyo tanpa kekuatan?
ditipu orang, dipermainkan orang, nggak punya sikap, kan gitu ya. Snowball gitu. Itu pesannya kepada Belanda. Jangan biarkan mereka buka Al-Quran. Sehingga maaf ya, saya katakan banyak sekarang masjid warisan Belanda yang hanya untuk sholat. Itu persis nasihatnya Snowball. Takmir itu punya kewajiban. Seperti sekarang ini, takmirnya Masjid Baitur Rahman Jebali. Kalau punya hadir cuma 400 orang, tetap ada kajiannya, salut. Saya nggak mau kalah makanya. Nggak pernah saya nolak kan? Yang hadir cuma 10. Saya kan pusat kelas internasional, nah misalnya, saya datang, serius. Saya menghargai masjidnya, takmirnya, yang tidak mengikuti sunnah Rasulnya, ya kan? Jadi takmir itu punya kewajiban memang menghidupkan jamaahnya dengan Quran. Ya takmir rutin. Lanjut ya, lanjut. Masya Allah. Ya, bagi teman-teman yang masih ingin dengar suara saya boleh iklan Suara Muslim Surabaya setiap malam Senin jam 7 sampai setengah 9. Kita bahas tazkiyatun nafs, kebersihan jiwa. Ya, 93,8 dari malam 9 FM ya, 8 FM. Ada juga TV Suara Muslim live ya. Ya baik. Dan semuanya interaktif. Bertanya melalui WA, langsung telepon atau melalui chat di YouTube. Setiap malam Selasa, saudara bisa. Baik, lalu semuanya. Mudah-mudahan setelah ini kita semakin optimis karena kita punya kekuatan hidup yang luar biasa bersama Quran. Kita mulai rajin buka, baca, tadabbur, baca terjemahannya cukup, itu luar biasa. Apalagi ikuti majelis taklim gratis di masjid. Gratis di masjid. Masya Allah, ya kan? Nah, jadi itulah kekuatan yang merubah bangsa Arab yang asalnya jahiliyah, nemen, ya sampai ada Umar yang asalnya mengubur anak perempuannya hidup-hidup, dengan Al-Quran dia menjadi salah satu sahabat yang masuk Islam, ya kan? Dijamin masuk Islam, disebut yang masuk apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu Umar bin Khattab. Bilal yang asalnya menjadi apa? Budak, nggak ada harganya, terompahnya sudah terdengar di surga. Masya Allah. Itu Al-Quran yang punya kekuatan. Nah, ini dia juga. Hadis yang menunjukkan Quran itu punya kekuatan yang membuat Anda menjadi serba mulia. Hanya Quran. Ini dia hadisnya. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah akan selalu mengangkat derajat bihadzal kitab, dengan kekuatan dari kitab Al-Quran ini, aqwaman satu kaum, wa yad'u bihi akharin, dan menghina kelompok yang lain dengan Quran ini. Gitu kan? Semuanya. Karena itu kan Rasulullah berpesan kepada kita, ya, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kekuatan Al-Quran. Nah, itu pertanyaan yang mungkin sebagai puncak bahasan kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan Al-Quran? Bisa kita pahami dulu dari ayat ini. Nah, ini dia. Dalam waktu yang pendek saya jelaskan dengan pendek. Bagaimana caranya saya mendapatkan kekuatan Al-Quran? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada Muhammad ruh atas perintah kami. Kalau kita mendengar kata-kata wahyu, berarti yang diwahyukan apa? Quran kan? Tapi Allah menyebut roh adalah sebutan lain dari Al-Quran. Disebut roh. Kalau kita dengar kata roh ada di mana? Coba sekalian, roh ada di mana? Di luar telinga, luar otak, luar fisik, atau di dalam rada kita? Nah,
Jadi Quran itu jadikan sebagai rohmu, baru punya kekuatan. Kalau masih di luar telinga, di luar mata, di luar fisik, nggak ada kekuatannya. Masih dipejeng, gitu ya, nggak dibaca, tadi resapi. Resapi dengan hati masuk di sini. Nah, maka itu namanya kuatkan iman kita kepada Quran. Di dalam sini Quran itu. Jangan berpisah dengan Al-Quran. Makanya kita punya kegiatan rutin untuk tilawah dan tadabbur biar dia terus menguat dalam hati. Dia sebagai roh kita. Berarti kalau ada orang hidup tanpa Al-Quran, dia tanpa roh hidupnya, berarti mayat gentayangan. Maaf, betul serius. Kehadirannya, meskipun dia punya harta, punya kekuasaan, itu mengancam orang di sekitarnya sebagaimana mayat. Betul tidak? Mayat gimana kalau ada ketemu mayat? Menjauh atau dipeluk? Mayatnya sudah bau lagi. Langsung dipendam aja. Jadi kalau ada orang kaya, orang berkuasa, orang pintar tanpa Al-Quran, yang lainnya bahaya kan, seperti mayat tadi. Makanya itu sebabnya kenapa orang berkuasa kok nipu rakyatnya. Iya, jauh dari Al-Quran. Kenapa Israel seperti itu punya kekuatan untuk membunuh? Ya karena dia mayat. Membenci Al-Quran malah. Serius itu. Jangankan maaf non muslim, orang muslim aja yang beda Al-Quran bahaya dia buat orang lain, karena dia tidak bersama Al-Quran. Teman-teman. Jadi kalau ingin istri semakin bahagia, satu syaratnya suaminya harus memperkuat imannya kepada Al-Quran. Pasti istrinya dibikin bahagia, karena Quran selalu memuliakan istri, selalu mengagumi istri, tidak pernah disuruh membohongi istrinya, ya. Gimana mas? Tadi tempat kerja kalau sama yang lain, ya kan? Nggak, ya begitu cuma sih. Nggak ada itu Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran jujur. Sebaliknya, kalau ingin suami bahagia, istrinya dekat dan makin kuat imannya dalam Al-Quran. Ruhnya adalah Al-Quran. Tanpa ruh kita tidak ada manfaatnya. Kan gitu kan? Ya Allah. Mas sekalian yang suka buka YouTube boleh ketik respon non muslim ketika mendengar Al-Quran. Masya Allah, teman yang reaktif seperti itu, Anda akan temukan, Anda akan terharu. Ada perempuan di pinggir jalan kayak gembel gitu, lagi duduk gitu ya, datang teman kita muslim ini, please you listen, ya, dengarkan sebentar, jadi dikasih, ya. Seger dia, serius ini, non muslim yang di pinggir jalan. Bagaimana pesan Anda? Ini inspirasi terbaik dalam hidup saya. Gitu ngomongnya masalah dia. Loh, kamu tahu apa ini? Nggak tahu. Dia berdakwah, ini Quran. Kita pedomannya kaum muslimin. Oh, kata dia, saya ateis. Tapi saya paham setelah itu kenapa kita perlu agama, beragama. Ya ini ternyata ngomong gitu dia. Non muslim nggak tahu artinya. Coba kalau Anda jujur, Anda dengar saya baca Quran, tanya nanti, apa Anda rasakan? Ya, Anda aja dengan Quran, ya, dengan jujur Anda dengar. Artinya betul-betul kayak tadi ingin memasuki, meresapikan ruh kan, kita masukkan dalam diri kita. Saya lihat sedikit surah Ar-Rahman. Tolong, saya lalu bertanya, Anda tanya dia masing-masing. Ya, nah, kita berniat ya, sesuai dengan apa kajian kita hari ini, kita ingin mendapatkan petunjuk, kekuatan dari Al-Quran. Saya baca sebentar ya, sedikit ya, Ar-Rahman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman
والحب ذو العشب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tanyalah kita masing-masing apa ada rasa. Mungkin justru yang terhidupkan sama ini segera buka Al-Quran, segera baca, segera tadabbur sebelum roh itu hilang dan sulit kita dapatkan. Atau kita menghilang duluan dari muka bumi ini, karena belum tentu Anda bisa pagi bangun tidur. Saya juga segera lakukan kebaikan ini. Ya, kalau Quran itu roh, itulah yang membedakan antara kehidupan dan kematian. Roh, Al-Quran beda antara orang yang beriman dan orang tidak. Menghidupkan hati lalu memindahkannya ke berbagai kehidupan, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, mengajak manusia dari kehidupan yang bersandar pada materi kepada kehidupan yang bersumber pada nilai ketuhanan, menghilangkan kerisauan, kegalauan kepada kebahagiaan dan ketenangan. Itu roh. Ya, Mas sekalian. Sebagai penutup, Mas sekalian, kita akan tahu ya, Rasulullah mengajari kita berharap Quran itu masuk dalam hati kita, dalam arti keyakinan kita semakin kuat dan dia merubah sesuatu dalam diri kita. Iya, itu Quran. Ini doa ya, yang nomor yang maaf ya 1 2 mana dia? 3 ya, baris 3 dari bawah, yang tengah-tengah. Saya potong karena waktu kita. Itu doa Rasulullah. Anda tahu? Biar kita paham ternyata ini cara kita mendapat kekuatan Al-Quran. Pertama niat kita tadi. Ini dia. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Coba. Ya Allah, jadikan Quran itu penyejuk hatiku. Di mana hati? Di dalam. Bukan di luar, dipejam di figura-figura atau Qurannya diambil, ditiup, taruh lagi di lemari, nggak pernah dibuka. Bukan begitu caranya. Atau digantung di sini, Quran satu kumpul jadi jimat. No, nggak ada manfaatnya. Tapi rabi'a qalbi, Quran itu menyejukkan hatiku. Berarti Quran itu membuat hati kita sejuk. Masya Allah ya kan? Wa nuru sadri, penerang dadaku. Di mana dada? Dalam juga. Penerang dadaku bukan di luar. Wa jilaa husni, pengusir kesedihanku. Itu Quran. Jadi kalau Anda ingin tidak sedih, bersama Quran dijamin anti sedih hidupnya, alias bahagia terus. Wa zahaba hammi, dan mengusir kegalauanku. Di mana? Galau di dalam. Quran bisa mengusir. Jadi kalau orang Quran anti stres, anti galau, anti pusing, anti apa lagi? Anti sengsara. Bersama Quran. Nah, satu itu dengan sebuah cerita. Kalau Anda ingin tahu, orang musyrik yang mengalahkan kita. Kalau tadi kan orang muslim, kan orang musyrik mengalahkan kita. Siapa dia? Umar bin Khattab ketika dia masih musyrik. Lagi menutup ya. Waktu itu dia sudah mengurus pedangnya. Mana Muhammad? Bacok dia. Betul kan? Itu Umar. Man, dia itu sadis. Dicari teriaknya di perjalanan. Di sebuah gang dia bertemu temannya. Ngapain cari Muhammad? Mau tak bunuh dia. Kamu telti kamu ya. Loh, apa? Adikmu sudah masuk Islam. Urus tuh adikmu. Hah? Adikmu masuk Islam. Baru balik arah dia dari adiknya. Bener, didobrak pintunya. Adiknya sedang tadarus Al-Quran dengan salah orang bimbingnya. Pembimbingnya ditendang sama Umar. Marah kan? Terus yang sedang dibahas di kelepah daun korma, di mana itu kulit jatuh.
Shock. Ajaran apa ini? Ingat loh ya, dia sedang marah ingin membunuh Muhammad dan megang tulisan Quran. Ingat, tapi dia jujur. Ini tak ajaran Muhammad. Kan lagi marah kan? Berubah langsung nih. Orang musyrik. Kita sudah lahir muslim loh ya. Jangan sampai nggak berubah pribadi kita dan aku. Ini Umar ganas sadis ingin Muhammad berubah ketika gara-gara baca Quran. Itu kekuatan dahsyat akan menaklukkan orang bengis sekali. Kalau dia jujur. Ini kata loh ya. Yang sama Umar ya. Yang waktu musyrik ya. Terus apa dia? Apa? Dia nggak marah-marah lagi. Nyari Muhammad, tapi nggak pakai teriak-teriak. Aku nyari Muhammad, tapi nggak pakai teriak-teriak. Ditunjukkan tempatnya. Sampai di tempat taklimnya Rasulullah dan sahabat. Pedangnya belum disarukan, semua siap-siap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita punya anak mertua yang nakal dablek baca Quran, mudah-mudahan bisa keluar itu nakalnya. Seperti dableknya Umar membunuh Muhammad lu gara-gara membaca satu ayat di surat Thaha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana li tashqa. Kekuatan Al-Quran di sini. Aku tidak turunkan Quran kepada Muhammad untuk membuat hidupmu sengsara. Kaget ya. Padahal iya dikatakan oleh Umar, aku ingin bahagia. Quran mengatakan itu. Quran akan membuatmu bahagia, tidak akan pernah sengsara. Itulah kekuatan dahsyat yang seharusnya kita dapatkan setiap saat karena kita beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Jangan lupa nikmat ya setelah ini ya. Nikmat Quran itu luar biasa. Ada yang bertanya sebelum kita berpisah? Saya jam 9.30 ada acara di Bali, sekitar pulang. Ya. Bagi yang ingin lanjut mendengarkan saya, bisa lihat Jun Pancor di YouTube ya, channel saya. Bisa lihat buka sekarang. Jun Pancor, channel saya di YouTube. JUEPACOR. Jangan lupa biar berpahala subscribe ya, share ya, jangan lupa itu ya. Jun Pancor. Insya Allah sekitar 1.500 video sudah saya upload sendiri. Kayak gini, saya rekam sendiri, saya upload sendiri. Karena saya masih punya bawahan, punya tim sukses dulu. Baik. Ya, teman-teman ada yang ditanyakan? Ada yang ingin sampaikan perasaannya? Monggo, bebas ya. Rupanya semuanya sudah merasakan sesuatu yang luar biasa semuanya tadi. Mudah-mudahan ini Bapak selalu bahagia, mulia, selalu beruntung, dan yang paling penting husnul khotimah karena dia semakin dekat. Ya, semoga semuanya yang hadir ini semuanya husnul khotimah. Saya juga, saya doakan Anda semuanya dan doakan saya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang begitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi